Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Dalam video itu ada santri, kalau tidak salah saya duga itu santri Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Pak Panji Gumilang. Firman Allah Ta'ala kok itu qala Rasulullah. Santri itu sedang membacakan firman Allah Ta'ala, yaitu yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu kan firman Allah Al-Quran. Apa itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa'illahul ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu kan firman Allah. Mestinya bukan qala Rasulullah, tapi qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, baru ke situ. Masya Allah, Masya Allah. Ini Quran loh. Salah satu yang masuk dalam rukun iman yang wajib diimani. Quran itu kan firman Allah, bukan hadis, bukan sabda Rasul, bukan qala Rasulullah. Di situ dibacakannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil azim. Telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an yang agung. Waduh. Saya mohon nih pemerintah segera menyikapi ini, tidak main-main. Quran dirubah yang tadinya mestinya qala Allah Ta'ala firman Allah menjadi hadis qala Rasulullah. Ini bukan lagi pelecehan, ini rukun iman, ini kitab, ini Quran. Ini dirubah ini jadi qala Rasulullah. Quran ini efeknya bukan hanya ada rusaknya di Indonesia, protes umat Islam Indonesia, bisa jadi protesnya umat Islam sedunia. Sedunia sudah konsensus, sudah dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang sedunia, bahwa Quran itu adalah firman Allah, bukan hadis Nabi. Itu ayat yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Itu bukan qala Rasul, itu qala Allah, Quran. Kenapa oleh santri itu dibacanya qala Rasulullah? Itu diduga santri Al Zaitun. Berarti ini jangan-jangan Al Zaitun yang seperti itu. Ini bahaya, ini pendidikan. Ini pendidikan. Kalau begitu santri seperti itu, didik seperti itu, rubah tuh nanti Quran menjadi hadis Nabi. Celaka itu. Itu bukan hanya nanti ulama dan umat Islam se-Indonesia protes, tapi sedunia. Sedunia nanti nyoroti negara Indonesia. Dikemanakan ini? Waduh. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Ini mohon, saya sangat mohon sekali lagi kepada pemerintah negara Republik Indonesia, wabil khusus ke Kemenag, wabil khusus juga ke MUI, mohon, kalau terbukti itu Ponpes Al Zaitun merubah firman Allah menjadi hadis, kalau terbukti ya ini, kalau terbukti nih, maka jangan segan-segan tutup itu Ponpes Al Zaitun, tangkap itu Panji Gumilang, Abdul Salam. Tolong diperhatikan, tolong kepada pemerintah, kepada Kemenag, kepada MUI pusat dan daerah, jangan gentar, jangan takut, jangan ragu. Ini jelas menurut saya ini penyimpangan yang sangat luar biasa penyimpangannya. Apakah pemerintah, apakah MUI, apakah Kemenag ini tidak berani ngambil sikap?
Masa iya kalaupun ada oknum yang gede, taruhlah diduga melindungi umpamanya, membackup umpamanya atau ngebela Panji Gumilang atau Ponpes Al Zaitun, tolong dipikirkan. Masa iya hanya harus oleh satu orang Panji Gumilang dan hanya harus membela membackupnya satu pondok pesantren, tapi tega-teganya mengorbankan ribuan pesantren yang ada di Indonesia, ribuan ulama yang ada di Indonesia, dan ribuan umat Islam Indonesia. Mau mengecewakan mereka semua hanya untuk satu orang Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun? Mohon kepada siapapun nih bapak-bapak yang terhormat, andai kata pun umpamanya diduga yang beredar di masyarakat ya, yang saya terima nih, yang lapor ke saya, katanya di backup oleh anu yang katakanlah oknum yang besar lah. Mohon saya minta kepada bapak yang terhormat, jangan hanya karena membela menyelamatkan satu Panji Gumilang dan satu Ponpes, tapi ini menyakiti, mengecewakan ribuan ulama di Indonesia, ribuan pesantren, dan jutaan santri dan umat Islam Indonesia. Tolong tangkap. Kalau terbukti itu Al-Quran firman Allah dirubah jadi hadis Rasul, ya kalau terbukti ya jangan segan-segan eksekusi. Kalau menurut saya ini sudah tidak perlu lagi ditabayunkan, tidak perlu lagi didiskusikan, jangan. Udah jelas itu. Saya yakin MUI punya patokan dasar mana ajaran yang sesat, mana yang tidak menurut acuan MUI. Jadi kalau sesuatu yang memang jelas-jelas itu tidak sesuai dengan aturan acuan MUI, artinya di situ ada tindakan dugaan kesesatan, ngapain lagi diajak diskusi? Ya, dieksekusi kalau menurut saya mah. Yang saya tahu diskusi dengan orang yang seperti itu hanya dengan orang yang bisa ngomong dan dengan pemikirannya sendiri, logikanya sendiri, tidak berdasarkan hadis dan dalil, umpamanya menolak hadis dan dalil, menolak mazhab 4 umpamanya, menolak ijma ulama dan sebagainya, tapi dia lebih mengedepankan rasio, ya susah, nggak bakalan ketemu. Wong rasio dia kok, kita harus mengikuti rasio dia nanti. Mestinya akal dan rasio siapapun takluk kepada nas, kepada ayat, kepada hadis yang qot'i. Gitu dong. Jangan ke rasio kita. Jangan ke rasio dia. Dia punya rasio pemikiran, masa kita harus mengikuti atau kita sinkronkan antara pemikiran dia, akal dia, rasio dia dengan rasio kita? Nggak bakal nyambung, maka tidak akan bisa didiskusikan menurut saya dengan orang yang seperti itu. Nggak bisa diskusi dengan orang yang tidak punya patokan dalil agama berdasarkan dalil kitab, nas, qot'i, dan yang lain-lain. Nggak bisa kita diskusi dengan orang yang hanya menggunakan rasio dirinya, yang karena mungkin dia sudah punya ego tersendiri bahwa pemikiran dan rasionya dan akal benar. Repot juga itu, bukan lagi rasio, sebetulnya itu penyakit hati. Diskusi dengan orang yang punya penyakit hati ya susah. Jadi sekali lagi saya mohon kepada pemerintah negara Republik Indonesia, kepada Bapak Kemenag, Menteri Agama, kepada yang terhormat Ketua MUI Pusat dan Daerah, mohon segera tindak tegas. Tolong diselidiki ya, apakah itu Santri Al Zaitun atau Ponpes Al Zaitun mengajarkan seperti itu, firman Allah dijadikan hadis. Itu kan jelas tuh ayatnya di video. Masya Allah, ini bisa jadi marahnya umat Islam di Indonesia juga di dunia. Ini tidak kondusif. Jadi nanti dunia muslim, negara muslim ini nyorot Indonesia nanti nih. Masya Allah. Tolong sekali lagi, tolong, ini saya udah 3 kali bicara nih, menganjurkan kepada pemerintah. Selanjutnya saya tidak tanggung jawab. Saya khawatir umat Islam marah di Indonesia, ulama marah di Indonesia. Ini repot ini. Jadi gaduh seperti ini. Jangan main-main dengan Al-Quran. Ya kalau maaf ya, kalau umpamanya masalah sholatnya yang diregangkan sih, itu masih bisa lah, ikhtilaf ya. Masih bisa inilah, walaupun itu tidak lazim ya. Tapi kalau sudah urusan zakat dirubah, zakat itu kan rukun Islam. Kalau urusan Quran, rukun iman dirubah-rubah, nah ya, umpamanya dengan memikirkan rasionya sendiri, dia merasa dirinya rasio dan akalnya benar, nggak sadar itu ya.
Itu susah, sudah tidak bisa lagi didiskusikan, bahaya. Kalau udah menyangkut zakat, itu rukun Islam. Zakat itu dari dulu, dari zaman Rasulullah sampai sekarang 3,5 liter. Ya, kalau zakat Idul Fitri. Kalau zakat di Jaro ya sudah kita ketahui. Nah, 2,5% dari nisab, haulnya 1 tahun. Nggak bisa itu zakat dirubah menjadi sabun dan sebagainya. Itu kan rukun Islam. Bahaya kalau rukun Islam sudah dirubah menurut rasio dirinya, udah repot ini. Sudah tidak bisa diajak diskusi orang semacam itu. Dieksekusi orang itu. Saya khawatir nanti malah ini dieksekusi oleh umat Islam di Indonesia. Bahaya nanti kalau sudah dieksekusi oleh umat Islam Indonesia, oleh ulama Indonesia, repotnya nanti malah datang ke Indramayu, ke Ponpes Al Zaitun. Bahaya itu, sesuatu yang diharapkan tidak terjadi, akan terjadi. Repot juga nanti pemerintah nih. Makanya lebih baik oleh Umaro, lebih baik oleh Menteri Agama, lebih baik oleh MUI dieksekusi. Ya, mohon saya berharapnya Indonesia tetap aman, damai, sejahtera, dan siapapun yang membuat Indonesia tidak aman itu segera disikapi. Ya, mohon maaf nih. Ini hanya sebuah usul dari Yusuf, usul rakyat ya terhadap Umaro, khususnya kepada Menteri Agama, khusus kepada Bapak yang terhormat MUI pusat daerah. Ini hanya usul. Mohon maaf nih, takut ini ada kesalahan, ketersinggungan. Maaf, ini hanya saya punya niat baik demi Indonesia, demi seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaf nih.